Selamat pagi anak-anakku semua. Materi kita hari ini yaitu mengenai medan magnet. Perhatikan. Yang pertama yang harus kamu ketahui yaitu mengenai induksi magnet. Di mana dikatakan medan magnet itu adalah merupakan daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh magnet lainnya. Coba kamu perhatikan gambarnya. Jadi medan magnet di sini adalah daerah sekitar dari magnet ini yang masih dipengaruhi oleh magnet yang lainnya yang di sekitarnya begitu. Ya, jadi itu merupakan pengertian dari medan magnet itu sendiri. Ya. Lalu induksi magnetik dapat dilakukan dengan berbagai cara, ya, dan juga dapat dilakukan pada kawat-kawat yang berarus. Nah, bagaimana kalau induksi magnet itu pada sekitaran kawat yang berarus? Lihat gambarnya di sini. Untuk kita menentukan arah dari medan magnetnya, maka kita perlu mengetahui dulu yang namanya kaidah tangan kanan. Pada kaidah tangan kanan di situ yang ibu jari menunjukkan arah daripada arus listrik, sedangkan yang keempat jari lainnya di situ menunjukkan arah dari medan magnetnya. Jadi kalau kamu mau menentukan arah medan magnet dari suatu kumparan, maka bisa kamu gunakan dengan kaidah tangan kanan ini, ya. Jadi nanti biasanya di soal dia diketahui arah daripada arus. Maka dari arah arus itu kamu bisa menentukan kemana arah medan magnetnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan ini. Sedangkan besar dari induksi magnetik itu sendiri pada sebuah titik, ya, dia sebanding dengan kuat arus listrik dan juga sebanding dengan panjang elemen penghantar, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, lalu sebanding dengan sinus sudut apit antara theta dengan arus pada dl. Jadi dia kalau kita matematiskan, dia persamaan besar induksi magnetik itu adalah dB sama dengan mu 0 per 4 V kali I kali dl sin theta per R kuadrat, di mana induksi magnet di sini simbolnya adalah B, ya, atau di sini dibuatnya dB, sama saja ya. Jadi mu 0 di sini sebenarnya adalah merupakan permeabilitas dari ruang hampa, ya. Dan ini ketetapan dia, ya, yaitu sebesar 4 kali 10 pangkat min 7 dia nilainya, dan per 4V kemudian dikalikan dengan I kali L, ya, sama saja ya, dl dengan L, ya, sin theta per R kuadrat. Jadi itu adalah persamaan dari besarnya induksi magnet pada satu titik. Ingat ya, ini pada satu titik. Lalu bagaimana besar induksi magnetik pada suatu titik P yang berjarak A misalkan dari suatu kawat lurus yang berarus listrik tadi? Ya, jadi jika seperti itu keadaannya, maka besarnya bisa kita tentukan dengan persamaan tetap yang tadi mu 0 per 4V dikalikan dengan A, ataupun jarak dari besarnya jarak dari titik P lalu dikalikan dengan sin A1 tambahkan dengan sin A2 gitu, ya. Bagaimana kalau misalkan kawat yang lurus tadi itu sangat panjang? Jadi cukup kamu tentukan dengan persamaan B sama dengan mu 0I per 2VA, ya, dimana tadi mu 0 itu adalah
permeabilitas ruang hampa dikalikan dengan besarnya arus yang mengalir dibagi dengan 2V kali jarak ke titik tersebut. Kalau tadi sudah kita pelajari di kawat yang lurus, nah ini sekarang kita akan bahas di kawat yang melingkar. Oke, kalau misalkan kawat berarusnya itu melingkar, maka besar induksi magnetik pada pusatnya itu dapat kamu tentukan juga dengan persamaan B sama dengan mu 0 I per 2A ya. Nah, kita lanjutkan untuk induksi magnet pada selenoida. Nah, selenoida ini adalah sebuah kumparan yang dililiti dengan kawat juga berarus untuk besar induksi magnetik pada lingkaran yang banyak besar medan sama dia persamaannya, tentukan kumparan tersebut tadi juga. Kita harus menentukan dulu di mana titik yang mau kita hitung gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitungnya tepat di titik tengah, maka kita gunakan persamaan B sama dengan mu 0 IN per L, di mana mu 0-nya tadi permeabilitas ruang hampa, I-nya adalah kuat arus, dan N adalah jumlah daripada lilitan. Sedangkan L di situ adalah merupakan panjang daripada kumparan itu sendiri. Kemudian, kalau kamu mau menentukan besar induksi magnetnya pada ujung selenoidanya, itu kamu kalikan dengan setengah ya, yang tadi persamaan yang tadi yang mu 0 IN per L tadi kamu kalikan lagi dengan setengah. Baiklah, itu saja dulu materi kita hari ini. Untuk contoh soal dan juga latihannya kita lanjutkan minggu depan.